Engkau Allah kami yang memulihkan, Engkau Allah kami yang menyembuhkan, Engkau Allah kami yang membuat mujizat. Engkau Allah yang memberikan kepada kami kemenangan. Tidak ada satupun dalam hidup kami yang lewat dari perhatian-Mu. Engkau memperhatikan langkah-langkah hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, setiap langkah kami ditentukan oleh Engkau. Buat kami menyadari bahwa kami hanya membutuhkan Engkau dalam hidup ini lebih daripada yang lain. Karena ketika Engkau hadir dalam hidup kami, maka semua kemuliaan dunia ini menjadi sirna. Tuhan Yesus, mari memberkati Tuhan umat-Mu yang hadir dalam ibadah kedua ini secara khusus. Biarlah Tuhan pesan firman-Mu sebentar sungguh dimengerti, ditangkap dan di hati umat-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan tidak kembali sia-sia. Urapan-Mu ada pada hamba-Mu, urapan-Mu yang sama pada ada setiap jemaat-Mu. Sehingga setiap kami boleh menangkap dan mengerti persis seperti yang Kau inginkan. Mari Bapa, kami berikan Tuhan telinga seorang murid, hati seorang hamba. Biar kami persembahkan kepadamu pada pagi dan siang hari ini. Untuk menerima pesan-pesan firman-Mu. Untuk diarahkan, untuk dibentuk, untuk ditegur, dinasehati. Dicelikkan mata rohani kami. Sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kasih tos kiri kanan saudara sebelum Anda duduk. Katakan kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, amin, amin. Ada berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Dua orang saja, ada berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Oke, katakan sebelah saudara, kamu diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu memperhatikan langkah-langkah hidup kita. Yang sering terjadi adalah kadang-kadang kita sendiri yang nggak memperhatikan langkah hidup kita. Kita jalan semau gue, kita jalan semaunya kita ya. Tapi pagi hari ini dalam ibadah kedua saya akan bicara tentang bagaimana saudara dan saya. Kalau ibadah tadi pagi saya bicara soal iman untuk menerima kesembuhan. Karena sesuai dengan message atau pesan yang disampaikan untuk gereja ini di bulan ini adalah bicara soal kesembuhan, kesehatan yang disengaja, yang bisa terima oleh karena hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan begitu ya. Saudara, ibadah yang pertama tadi saya bicara iman untuk menerima kesembuhan. Maka ibadah kedua ini saya akan bicara menerima mujizat kesembuhan. Saudara, kesembuhan adalah suatu proses, tapi mujizat adalah suatu yang instan. Ada kalanya kesembuhan itu sebuah proses, tapi ada kalanya kesembuhan itu mujizat. Nah hari ini saya mau mengajak saudara bagaimana saudara bisa percaya, bisa menerima dan menjadikan diri Anda, mengkondisikan diri Anda untuk bisa menerima mujizat kesembuhan. Kalau Anda membutuhkan, kalau ada orang yang membutuhkan. Misalnya khotbah ini atau khotbah yang tadi pagi saya katakan, kita mungkin gak membutuhkan kesembuhan karena kita lagi sehat. Tapi ada kalanya orang-orang di sekitar kita membutuhkan kesembuhan. Betul? Membutuhkan mujizat. Dan kita sebagai anak Tuhan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk mendoakan mereka. Karena Alkitab mencatat jelas dalam Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Dan dia meletakkan tangan kepada orang yang sakit disembuhkan. Itu sebabnya saudara, saya percaya Anda bukan cuma sebagai receiver of a healing. Anda bukan hanya menerima kesembuhan, tapi Anda menjadi penyalur kesembuhan. Amin saudara. Anda percaya itu? Anda percaya itu? Kalau Anda percaya Tuhan ada dalam hidup saudara, Anda harusnya percaya. Tumpang tangan saudara ada kuasa. Dalam hidup saudara ada kuasa. Baik saudara, pertanyaan saya adalah satu hal. Apa yang muncul di pikiran saudara ketika Anda mendengar kata mujizat? Apa yang muncul di pikiran saudara? Seringkali yang muncul adalah it's beyond, melampaui pemikiran manusiawi, betul nggak? Melampaui nalar, melampaui kemampuan berpikir, sifatnya ilahi, sifatnya supranatural, sesuatu yang mustahil yang terjadi, tapi terjadi itu mujizat. Betul nggak gitu saudara? Itu yang ada dalam pemikiran kita. Ada juga orang berkata bahwa mujizat sudah nggak ada lagi. Ada yang begitu saudara. Tapi persoalannya adalah bukan Tuhan gak bisa bikin mujizat, tapi yang menjadi masalah adalah pertempuran antara iman saudara dan pikiran saudara. Di satu sisi Anda mau percaya, tapi di sisi yang lain Anda merasa realitas situasi membuat saudara harus bingung dan bimbang. Nah kondisi inilah yang membuat banyak orang pada akhirnya tidak bisa menerima mujizat kesembuhan. Mujizat apapun dalam hidup kita seringkali terhalang karena ada pertempuran dalam diri kita antara mau percaya sama enggak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita selalu harus menyelaraskan pola pikir kita. Alkitab menjelaskan bahwa begini saudara, Roh Kudus itu spirit, betul?
Tuhan itu spirit. Apa yang terjadi kalau dia bekerja, dia berbicara? Dia berbicara kepada roh saudara dulu. Dia tidak bicara kepada pikiran saudara, tapi dia berbicara ke your spirit. Karena spirit talks to the spirit. Ketika dia berbicara kepada roh saudara, nah waktu Anda terima di dalam roh saudara, pikiranmu bisa menghalangi atau memberi jalan untuk mujizat terjadi. Nah pikiran-pikiran yang belum dibaharui seringkali menghambat waktu Roh Kudus bicara. Makanya kenapa Anda dan saya harus membaharui akal budi Roma 12 ayat 2 untuk supaya saudara bisa memberi jalan when the Spirit talks to you. Saudara, ketika sesuatu yang muncul di pikiran saudara ada mustahil, apapun yang Tuhan mau kerjakan gak bakal terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saudara perlu menyelaraskan itu. Nah, saya mau bawa saudara kepada sebuah kisah. Kisah yang Anda mungkin sudah sering dengar, tapi kisah ini dalam satu perikop Anda bisa melihat bagaimana orang ini bisa ngalamin mujizat kesembuhan. Are you ready? 2 orang doang. Are you ready? Saudara, kesiapan hati saudara ini penting. Katakan amin. Mari kita lihat Markus 15 ayat 46 sampai 52. Markus 10 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Anda mesti tahu, membayangkan orang ini, si Bartimeus ini pengemis buta. Kalau seorang pengemis, dia tidak punya kehidupan untuk masa kininya. Tapi kalau sudah buta, nggak hanya cuman nggak punya kehidupan sekarang, tapi kehidupan masa depan. Buta. Ini bukan madesu, ini madelap. Kalau madesu masa depan suram, kalau madelap masa depan gelap. Nah kita lanjut saudara, dan duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara yang dikasihi, Anda mesti mengerti situasi seorang yang bernama Bartimeus, yang menjadi pengemis, yang ada di pinggir jalan, yang marginal, yang terpinggirkan, yang gak diperhatikan, dan dia buta. Hidupnya bergantung pada belas kasihan manusia yang lalu lalang di jalan di mana dia sedang duduk di sana. Betul gak gitu kira-kira saudara? Sehingga kehidupannya seolah-olah kalau Anda lihat kayak dia, gak punya harapan lagi untuk bisa hidup. Gak punya harapan lagi untuk bisa beraktivitas normal sebagaimana manusia pada umumnya. Sehingga kita boleh berkata orang ini gak punya masa depan. Tapi yang menarik adalah orang ini bisa mendapatkan masa depannya dengan apa yang dia lakukan. Dan dia perhatikan sungguh-sungguh sampai akhirnya Yesus memanggil dia dan menyembuhkan dia. Saya percaya hari ini Anda pun akan punya pengalaman yang sama kalau Anda mempraktekkan kok prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Bartimeus ini. Anda siap? Sekali lagi Anda siap? Saudara, orang ini pengemis, buta. Ini yang pertama saya mau sampaikan sama saudara. Realitas dari Bartimeus, dia adalah pengemis, buta, duduk di pinggir jalan. Ada orang-orang yang hari ini mungkin secara kondisi sudah gak tahu lagi apa yang dia mau perbuat. Mungkin situasinya, mungkin keuangannya, mungkin kesehatannya. Dia sudah tidak tahu lagi apa yang dia mesti lakukan. Yang ada hanya menunggu belas kasihan orang. Dia menunggu bagaimana orang bisa nolong dia.
Realitasnya orang lewat gak peduli dengan orang ini, lewat aja. Sehingga hari demi hari makin putus asa. Hari demi hari makin gak percaya bahwa hidupnya punya masa depan. Saya melihat ada orang-orang seperti itu walaupun dia Kristen, saudara. Sehingga dia menjadi terpuruk dalam keadaannya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apakah saudara mungkin melihat dalam keadaanmu atau keadaan orang lain seperti itu? Duduk di pinggir jalan artinya Anda tidak lagi punya dampak dalam hidup ini. Anda tidak berdaya sama sekali. Duduk di pinggir jalan artinya orang menganggap saudara adalah orang yang tidak penting. Mungkin Anda ke gereja orang tidak perhatikan saudara. Mungkin apapun yang Anda lakukan kayaknya nggak ada artinya. Saudara bahkan mungkin yang namanya seorang Bartimeus hidup hanya untuk survival. Hidup hanya untuk berjuang hidup hari lepas hari. Tanpa mengerti bagaimana seharusnya dia bisa menjalani hidup yang lebih berarti dan bermakna. Tidak lagi ada dampak dalam hidup yang dia bisa bawa dalam hidup seperti ini. Betul nggak begitu saudara? Nah itu sebabnya barangkali ada di antara saudara atau di antara orang. Kalau hari ini mungkin ada yang menyaksikan melalui streaming. Anda adalah orang yang hari ini merasa tidak berdaya, tidak berdampak, tidak punya pengaruh dalam hidup. Dan Anda merasa rasanya hidup saya selesai di sini. Saya mau kasih tahu sama saudara, bilang sebelah saudara masih ada harapan. Masih ada harapan. Ada orang karena sakit, rasanya bilang gini, gua lebih baik mati aja. Coba bilang lagi sebelah saudara, masih ada harapan. Saudara, Tuhan tidak membawa saudara datang ke dunia untuk survive. No, Anda tidak dibawa oleh Tuhan ke dunia ini, hadir dalam dunia ini hanya untuk bisa berjuang hidup. Tidak, Tuhan memberikan saudara hidup di dunia ini dengan kuasa, dengan dahsyat dari Tuhan, dengan mujizat dari Tuhan untuk Anda bisa ngalamin terobosan dalam hidup ini. Bahkan membuat saudara menjadi saksi bagi orang lain. Amin. Jadi yang pertama adalah kondisi seperti itu. Tidak tahu apakah ada di antara saudara yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara seperti itu, Anda tidak sendirian. Cerita Bartimeus ini nyata, saudara. Barangkali Anda menjadi orang yang kalau dalam hidup ini rasanya minder. Kalau seorang seperti kayak Bartimeus ya udah buta pengemis, pasti minder, saudara. Pasti minder, betul gak gitu saudara? Dia pasti minder. Tapi yang menarik saudara, poin kedua yang saya mau sampaikan. Dia belajar memakai kupingnya, telinganya untuk mendengar yang benar. Orang buta biasanya pendengarannya tajam. Betul gak gitu? Karena dia punya kelemahan di satu, di sisi yang lain dia latih akhirnya jadi lebih tajam. Karena kita semuanya sempurna jadi semuanya rata. Betul ya? Dengar bisa, mata bisa, lihat semua rata. Karena kita memang gak ada yang lemah di satu sisi. Kalau sudah buta mau gak mau untuk bisa survive dia harus melatih panca indera yang lain. Salah satu panca indera yang dia bisa latih adalah telinga. Cerita sedikit mengenai telinga. Suatu hari saya ada pelayanan di San Francisco. Lagi pelayanan di San Francisco, khusus pelayanan itu retreat dari sebuah gereja. Dan retreat di salah satu tempat, biasa kalau retreat kan keluar dari gereja ya, gitu ya. Gak pernah retreat di gereja, retreat itu ambil waktu di luar. Nah tempatnya menarik, kamar tidurnya itu semuanya bunk bed. Jadi termasuk pendeta juga tidurnya bunk bed, saudara. Raja susun. Ternyata panitia membagi kamarnya enggak tahu gimana. Saya dijadikan satu kamar sama seorang bapak yang buta. Karena dia buta, dia duduk di bawah, tidurnya di bawah, saya yang di atas, di bunk bed atas. Bukan persoalan itunya, cuman saya lagi berpikir, waduh, ini satu sama orang buta, piye gitu kan. Ntar kalau dia mau apa-apa pasti, Pak Pendeta tolong dong, nah kan gitu ya. Betul ya gitu saudara? Iya dong, waduh ini mah bagaimana saya mau siapin khotbah nih kan gitu. Jadi sebelum malam tidur, saya nanya dia, Om udah lama ya gak dapat penglihatan ini? Udah gitu. Terus Om gimana? Untuk bisa menjalani kehidupan dalam kebutaan ini gitu kan. Lagi ngobrol-ngobrol sih santai.
Oh kalau di Amerika lain Pak. Lainnya apa? Kalau kita buta tuh ada sekolahnya. Untuk bisa survive. Karena kan gak ada pembantu, gak ada siapa-siapa. Kita mesti sendirian. Dalam hati saya, nah lu. Terus ini di tempat baru nih. Terus saya tanya dong, Pak ini kan tempatnya baru. Siapa yang latih Bapak? Gitu kan. Ini kan saudara jauh dari WC pula. Kan gitu ya. Nah jadi Bapak gimana? Dia bilang gini. Saya udah terlatih Pak. Jadi pertama saya datang di tempat retret, saya tanya dulu. Kamar saya di mana? Ditunjukin, saya mesti datang ke kamar. Ini saya udah tahu. Terus di mana WC? Anterin saya. Jadi orang anterin dia ke WC. Saudara mau tahu dia bilang apa? Dia hitung langkah. 1, 2, 3. Dia udah hafal tuh. Sampai berapa langkah? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Dia mesti hafal tuh. Jadi saya tanya sama si Om. Om, berarti kalau malam Om mau kencing nih ke WC bisa tahu jalan sendiri? Bisa. Wah hebat ini. Paling tidak saya tidak terganggu kan gitu ya. Oh gitu ya Om? Iya saya udah tahu. Jadi kalau mau makan udah tahu juga. Saya udah tahu kemana mau makan. Jadi waktunya kalau pulang makan nggak usah dituntun. Dia akan tahu sendiri. Wih hebat saya bilang. Terus yang kedua. Saya dilatih untuk mendengar Pak. Bapak belum dengar pasti saya sudah dengar. Oh gitu ya? Iya saya dilatih udah terbiasa. Lagi ngomong begitu tiba-tiba dia bilang tuh ada orang yang lagi kesini. Saya bilang kau udah dengar. Saya bilang mana belum ada. Bener lu saudara ada panitia yang kasih air gitu loh. Bawain botol air. Dia udah tuh kan bener Pak. Wah hebat ini. Tuhan kasih telinga. Untuk Anda melatih mendengar. Nah telinga ini kanan kiri Anda bisa dengar macam-macam. You can hear the voice of God or you can hear the noise of this world. Anda bisa mendengar the voice of God, suara Tuhan. Atau Anda bisa mendengar kebisingan yang ada dalam dunia ini. The choice is yours. Pilihan ada pada saudara. Alkitab jelas berkata barang siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar. Apa kata roh kepada jemaat. Apa yang masuk di telingamu masuk ke hatimu loh. Kenapa Tuhan berkata jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Emang jaga hati itu gimana? Jaga telinga, jaga mata. Karena mata dan telinga pintu masuk ke hati saudara. Kalau Anda mendengar sampah, masuk sampah ke hatimu. Kalau Anda melihat sampah, sampah masuk dalam hatimu. Betul? Nah saya akan masuk dalam cerita ini. Kira-kira Bartimius ngumpulnya sama siapa? Sama Elon Musk gitu? Sama bilioner gitu? Sama milioner? Gak bakal. Dia pasti ketemunya sama apa? Komunitas yang sama, betul gak? Burung itu terbang sama dengan jenisnya, iya kan gitu? Gak pernah Raja Wali terbang sama ayam. Dan ayam yang gak bisa terbang, betul gak gitu saudara? So saya percaya namanya pengemis buta ini ngumpul sama orang-orang yang mirip-mirip. Yang punya kehidupan yang kira-kira kayak gitu. Nah kalau Anda ketemu komunitas yang seperti ini, obrolannya apa? Sukses atau gagal? Saudara harus pikir baik-baik saudara. Kira-kira dia akan dengar omongan-omongan yang membangun atau omongan-omongan yang akan membuat mereka tetap dalam kondisi yang seperti itu. Kalau Anda ketemu orang negatif, orang pesimis, Anda akan jadi pesimis loh. Iya atau enggak? Kalau Anda selalu ngomong sama orang-orang yang gak percaya Tuhan, lama-lama Anda gak percaya Tuhan, betul gak? Makanya Tuhan berkata, jangan duduk di antara pencemooh, jangan berdiri di jalan orang berdosa, betul gak gitu? Bartimius punya pilihan. Dia mau dengerin orang-orang ini, atau dia mau dengerin yang lain. Sementara orang-orang di sekitar dia mungkin cerita yang seperti negatif, tapi ada aja orang lagi jalan di pinggir jalan, ngomong begini. Gila itu orang satu, itu orang luar biasa. Yesus dari Nazaret itu loh. Masa orang gila sembuh. Masa ada perempuan yang kena pendarahan sembuh loh. Hebat loh. Dia dengar. Hari itu dia dengar begitu. Besok lewat lagi ada orang. Itu ya, saya dengar ya, 5 roti bisa pecah orang 5.000 makan loh. Hebat loh. Lalu dia cerita lagi, bagaimana orang lumpuh 38 tahun sembuh loh. Hebat loh. Hari kedua dia dengar gitu. Besok dengar lagi. Luar biasa ada orang kerasukan sembuh loh. Hebat loh.
Ada orang mati bangkit loh, hebat loh. Dia dengar. Iman timbul dari apa? Come on, iman timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Anda nggak mungkin timbul iman saudara kalau Anda dengarnya yang aneh-aneh. Dia memilih untuk tidak dengar teman-temannya. Telinganya dia pasang untuk dengar apa yang Yesus perbuat. Karena dia dengar itu timbul iman, timbul pengharapan. Kalau begitu aku punya harapan. Aku boleh buta, aku boleh keadaan gini. Kalau begitu aku punya harapan. Anda datang ke gereja dengar apa? So, sorry saya tanya sama saudara. Apa yang Anda dengar? Apakah Anda dengar khotbah atau Anda dengar pikiranmu sendiri? Kalau Anda mendengar khotbah, maka Anda tahu aku punya harapan karena ada firman. Karena dia nangkap itu, dia bilang no, berarti kalau begitu aku nggak akan selamanya kalau begini. Saya mendengar ada banyak orang yang mustahil sembuh bisa sembuh, aku juga bisa sembuh. Apa yang Anda dengar? Siapa yang Anda dengar? Itu penting. Betul atau enggak? Kapan Adam tahu dia telanjang? Setelah dia makan buah yang dilarang Tuhan, betul enggak? Lalu dia bersembunyi, lalu Tuhan manggil dia, Adam, Adam, di mana engkau? Lalu Adam bilang apa? Aku bersembunyi, aku takut karena aku telanjang. Betul begitu? Masih ingat gak ada ayatnya gitu? Gak usah ditunjukkan ya. Lalu Tuhan bilang gini, siapa yang kasih tahu kalau kamu telanjang? Coba bilang begini sama saya. Siapa yang kasih tahu? Sama-sama dong. Siapa yang kasih tahu? Sekali lagi ya, 2, 3. Siapa yang kasih tahu? Kata itu penting. Waktu Tuhan bilang siapa yang kasih tahu, artinya Tuhan bilang ada sumber lain yang kamu dengar selain aku. Siapa tuh? Berarti you don't listen to my voice, you listen to the noise. Ketika Anda mendengar noise, ketika Anda mendengar suara yang lain, dan kau mendengar bunyi yang lain, yang terjadi dalam hidup orang Kristen, telanjang. Ketelanjangan seorang Kristen bukan bajunya, telanjang di hadapan Tuhan. Nggak ada lagi kemuliaan Tuhan, karena kita banyak mendengar hal yang salah. Betul nggak gitu? What you listen, who you listen to is very important. Kalau Anda tiap hari dengerin sosmed, jangan heran Anda kayak begitu modelnya, ngomongnya. Anda akan setuju apa yang dikatakan sosmed. Yang benar di sosmed, walaupun benar, tidak selalu benar menurut firman. Betul atau tidak? Telinga ini dengar apa? Anda yang harus set your ears, Anda yang harus set telingamu untuk dengar secara sengaja. Itu loh, ada kata di dalam tema bulan ini tuh begitu. Kesembuhan kesehatan yang secara sengaja. So you have to listen it sengaja. Datang ke gereja sengaja kupingmu dengar khotbah. Sorry to say. Ada beberapa orang Kristen di Jakarta loh ya. Di Jakarta. Pendeta khotbah apa dia main HP. Terus duduknya model kayak di rooftop. Di bawah dia HP sama temennya yang di atas. Itu pendeta khotbah apa sih? Gua kagak ngerti gitu. Di atas lihat klik. Dia WA, dia jawab, ha. Gue juga kagak ngerti gitu saudara. Apa yang terjadi? Bukannya dengerin khotbah, Anda WA-an. You don't put your ears to listen to God. Anda tidak pasang telinga untuk dengar firman. Saya bersyukur saya lihat Anda ada dengar firman. Amin saudara. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Itu sebabnya jangan heran kalau Anda tiap minggu dengar firman sungguh-sungguh. Nggak mungkin Anda pulang, Anda loyo. Anda pulang pasti membawa iman dari Tuhan. Yang bisa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, maka gunung ini akan beranjak.
Yang setuju katakan amin. Who you listen to, what you listen to. Apa yang Anda dengar terus-terusan, itu penting. Hitler pernah berkata bahwa beritahu kebohongan sesering mungkin dan selama mungkin. Maka lambat laun orang percaya itu adalah kebenaran. Apa yang terus dibombardir oleh sosial media, Anda dengerin terus, itu banyak kebohongan loh. Dari sisi firman. Lama-lama Anda percaya. Persis seperti Hawa dibohongi. Mau nerima mujizat? Mau nerima mujizat kesembuhan? Pasang telingamu yang benar. Coba bilang sebelah saudara. Pakai tuh telinga yang benar, coba bilang gitu. Ada orang Kristen sukanya gosip kok. Lu denger gak? Lu tahu gak dia begitu? Oh iya, apa tuh? Gitu. Yang gitu dicari. Apalagi terus temennya ngomong, ini buat lu doang ya, nggak yang lain ya, lu jangan ngomong. Makin seru tuh begitu tuh. Udah makin seru aja. Bener gak? Anda terpengaruh, sampah masuk ke hatimu. Anda menimbun sampah. Kalau Anda banyak dengar kekecewaan orang, lama-lama Anda keras hati juga. Halo, amin. Yang ketiga, dia merespons dan memohon yang benar. Ada orang ya yang 38 tahun sakit lumpuh di kolam Bethesda. Yesus nanya, kamu mau sembuh enggak? Kalau orang udah begitu lama mau sembuh apa enggak, nanya mau apa enggak, jawabnya cuma dua kan, mau atau dia muter-muter jawabnya. Tapi selama ini enggak ada orang yang bantu aku, turunin. Tuhan enggak nanya itu. Tuhan nanya, lu mau sembuh enggak, itu aja kok. Tapi dia muter-muter. Ada cerita waktu Yesus dimuliakan, ada Musa, ada Elia. Lalu Petrus bilang, wow betapa damainya aku akan memberikan. Membuat kemah, tenda. Tuhan katakan di catatan di Alkitab bahwa Petrus nggak tahu apa yang dia lagi ngomongin. Kadang-kadang orang Kristen waktu ditanya Tuhan mau apa sama Tuhan, dia nggak tahu loh. Bersyukur Salomo waktu ditanya kamu mau apa, dia tahu kenapa, karena bapaknya kasih tahu, Daud. Kalau kamu perlu punya wisdom and understanding. Karena itu dia ingat perkataan bapaknya. Makanya Bapak Ibu Saudara, Anda perlu dengar pesan firman Tuhan. Yang hari itu kalau Anda ngalamin sesuatu ditanya Tuhan, Anda nggak tahu apa yang Anda dengar akan bangkit. Coba bilang respons. Jangan jadi orang Kristen yang pasif. Kalau Anda mau menerima mujizat kesembuhan, Anda harus merespons yang benar. Waktu ditanya kamu mau apa, dia bilang apa? Aku mau sembuh. Betul? Makanya waktu Yesus lewat, dia berkata, it is the time for me. Dia teriak sejadi-jadinya. Karena dia tahu ini nggak ada lagi kesempatan. Karena Yesus pas lewat dia bilang, ini yang aku dengar selama ini. Kalau nggak dari mana dia berkata, Jesus anak Daud. Dari mana dia tahu? Dia buta kok. Dia dengar itu. Amin. Bahkan dia bilang, Jesus anak Daud kasihani aku dan seterusnya. Dan dia minta supaya dia bisa melihat. Hari ini Anda harus tahu apa yang Anda minta. Tuhan tidak pernah manggil saudara supaya saudara jadi kaya. Saya ngomong begini, hati-hati nih Anda dengarnya mesti benar ya. Bukan berarti Tuhan anti kaya. Paham? Tapi Tuhan nyelamatin saudara bukan supaya saudara kaya. Kaya itu adalah bagian dari berkat Tuhan yang lain, bukan itu yang menjadi tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan memanggil saudara supaya saudara menjadi bagian dari kerajaan Allah yang memberitakan kerajaan Allah. Bahwa soal Anda diberkati Tuhan itu adalah bagian Tuhan. Betul atau enggak? Bartimeus tahu apa yang dia perlu. Hidup ini aku perlu melihat.
Kalau aku bisa lihat hidup ini berguna. Kalau aku bisa lihat hidup ini normal kembali. Dia tahu apa yang dia perlu. Beda dengan seorang yang minta sedekah di depan bait Allah. Masih ingat di Kisah Rasul itu, pasal 3. Petrus, Yohanes datang, dia minta sedekah, betul? Dia minta sesuatu dari Petrus. Bukannya dia minta untuk kesembuhan. Padahal dia ada di dekat bait suci. Dari situ saya bisa kasih tahu saudara, orang yang setiap kali dekat sama gereja, datang ke gereja belum tentu ngalamin transformasi. Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi yang ada padaku, in the name of Jesus of the Nazareth, rise up and walk. Bangkit, berjalanlah. Petrus tahu yang dia butuhkan itu, bukan sedekah. Nah, Bartimius tahu untuk bisa bergerak, untuk bisa normal kembali hidup ini. Dia harus bisa melihat. Bisa katakan amin, saudara. Coba bilang, amin. Yang keempat. Sebelum saya bicara yang keempat, saya masih ada satu poin, dan poin ketiga, merespons dengan benar ini begini. Saya mundur dulu sedikit ya. Anda baca lagi yuk satu ayat. Ayat 52 di Markus 10. Kita ulang sebentar. Ayat 52. Saya diingatkan ayat ini. Kan dia minta supaya matanya melihat ya. Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu, ngapain dia? Melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Coba bilang, ia mengikuti Yesus. Setelah melihat, coba bilang. Setelah melihat ia mengikuti. Oke, saya sampai pada poin ketiga tadi saya mau sampaikan. Ketika matanya lihat, dia tidak diam, dia bilang, wow, ada kafe di sini. Wow, ada restoran Itali di sini. Wow, lampunya keren. Yesus kemana, dia kemana. Tapi enggak catatan ini. Begitu matanya lihat, langsung dia ikut Yesus. Ada orang Kristen, ketika hidupnya dipulihkan, dia menikmati pemulihan yang Tuhan berikan. Tuhan di mana, dia di mana. Itu yang saya sering bilang, mens sana in corpore sano. Yesus di sana, kita di sono. Orang yang keluarganya babak belur, udah mau bercerai, Tuhan tolong, Tuhan intervensi, Tuhan pulihkan. Pertanyaannya, keluarga yang sudah mau bercerai, dipulihkan Tuhan. Terus ngapain? Kebetulan kita nih keluarga ini punya duit. Udah jalan-jalan nikmati hidup yang dipulihkan. Gitu. Tuhan tidak maksudkan itu. Ketika Anda dipulihkan, Anda harus gunakan hidup yang dipulihkan ini untuk kemuliaan Tuhan. Betul gak gitu? Bukannya ini jadi milikmu untuk Anda ngalamin, wah Anda nikmati pemulihan, puji Tuhan. Silakan, ada bagiannya memang Anda bisa. Tapi bukan itu seterusnya hidupmu. Waktu Anda babak belur secara keuangan, bangkrut dari sampai minus bukan nol. Dan Tuhan tolong Allah bangkitkan Anda. Dan Anda sekarang dipulihkan secara ekonomi. Dan ekonomi jadi baik dan baik dan baik. Pertanyaan saya terus ngapain? Ada orang ketika dia dipulihkan malah dia gunakan uangnya untuk hal-hal yang dia perlu dan dia mau. Yang selama ini nggak bisa dia kerjakan. Malah nggak punya waktu sama Tuhan. Ada loh orang yang kayak gitu. Betul ya, ada ya. Waduh, waktu susah ya. Doa pagi ikut, doa malam ikut, betul nggak? Pendalaman Alkitab ikut. Begitu diberkati nggak ada waktu, kan gitu. Ada tuh orang kayak gitu, maksud saya di Jakarta. Apakah responsmu benar? Pertanyaan banyak buat orang Kristen adalah, when your life, ketika hidupmu dipulihkan, buat apa hidup ini? Kita perlu gunakan untuk Tuhan. Ada amin?
Poin yang keempat. Kalau Anda mau ngalamin mujizat kesembuhan atau mujizat apapun dalam hidup saudara, Anda harus memenuhi dirimu dengan voice over the noise. Anda harus penuhi pikiranmu, telingamu dengan kebenaran firman. Sebab apa? Makin Anda mendownload firman dalam hidup saudara, maka kebenaran yang ada dalam diri saudara akan bicara sama saudara suatu ketika. Tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengarkan justru lebih percaya tanpa menguji data, tanpa menguji benar atau enggak. Kita ngikut aja apa yang dunia katakan. Kita percaya aja apa yang dunia katakan. Tapi herannya kalau firman yang disampaikan, khotbah yang disampaikan, kita nanya dulu benar nggak begitu. Ada sesuatu yang nggak baik, ada sesuatu yang nggak beres. Kalau Anda memenuhi diri Anda terus-menerus dengan kebenaran, Anda harus tahu ketika Anda mengetahui kebenaran, when you know the truth will set you free. Kalau engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan saudara. Yang memerdekakan saudara bukan sosial media, but the truth, and the truth itu adalah firman. Amin. Penuhi pikiranmu, telingamu, dirimu dengan suara Tuhan. Makanya Tuhan berkata manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap firman. Tahukah saudara ketika Tuhan berkata kepada Yehezkiel, engkau lihat tulang-tulang yang kering ini. Kalau tulang udah kering ya, artinya udah lama matinya ya. Ini tulang-tulang kering. Tuhan nanya sama Yehezkiel, bisa hidup gak? Yehezkiel susah jawab tuh. Kalau bisa dia bingung, ditanya gimana caranya, dia gak bisa jawab. Kalau gak bisa kamu mengecilkan Tuhan, kira-kira gitu ya. Itu saya suka bercanda tuh yang itu. Tapi Yehezkiel nabi yang punya cara berpikir bagus. Daripada saya kejebak dengan pertanyaan ini, dia jawabnya gini, engkau yang tahu, gitu. Baca coba di Yehezkiel. Makanya saya suka sama nabi ini, lihai juga nih Yehezkiel. Ditanya bisa gak tulang-tulang ini hidup? Dia bingung jawabnya, dia bilang engkau yang tahu. Dia balikin lagi. Saudara mau tahu apa yang Tuhan katakan kepada Yehezkiel? Bernubuat. Bernubuat itu bukan cuma kata-kata biasa. He is a prophet. Sebagai seorang nabi ada pengurapan nabi. Ada pengurapan yang datang dari Tuhan. Menarik saudara. Tuhan gak suruh kumpulin tuh tulang kamu nempelin lagi. Setengah mati tuh saudara. Gak tahu mana yang laki mana yang perempuan. Gak tahu yang mana dewasa yang masih anak-anak. Betul gak saudara? It's very difficult. Tapi Tuhan berkata bernubuat. Why? Karena di dalam voice ada kehidupan. Alam semesta ini jadi karena apa? Karena firman. Jadi seluruh alam semesta, matahari yang lain semua ada, mineral di dalamnya, kekayaan alam semesta ada karena perkataan. Because of the voice. Jadi perkataan Tuhan itu bukan cuma ngomongan kosong, sia-sia. Bukan jampi-jampi, tidak, tapi ada kekuatan. Dalam bahasa aslinya, kata Tuhan berkata kepada tulang-tulang itu, waktu dikeluarkan perkataan oleh Yehezkiel itu dabar. Kata dabar artinya ada kekuatan untuk menghidupkan. Makanya ketika tulang-tulang yang kering, ketemu suara yang keluar dari Yehezkiel, bergerak tuh. Seandainya Hollywood bisa bikin film itu keren itu. Dan hebatnya bisa tahu ini milik siapa, ini milik siapa. Nggak salah kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Atau kiri dua-duanya. Nggak ada. Kanan dua-duanya nggak ada. Itu bergerak. Why? Because of the word. Dunia tata surya bisa teratur because of the word. Kalau nggak tabrakan loh saudara. Because of the word. Karena voice. Anda perlu dengar voice. Ketika Tuhan berkata kepada Lazarus, Lazarus bangkit. Dia spesifik namanya Lazarus. Karena banyak yang mati kan di antara itu kan, kuburan. Dia nggak bisa bilang, yang mati bangkit, bangkit semua itu. Loh dia bilang spesifik, Lazarus bangkit. Karena dia spesifik tunjuk Lazarus yang bangkit. Hanya dia yang bangkit. That's the word.
Itu yang dikumpulin sama Bartimeus. Dia nggak dengerin noise di antara temannya, ini yang dia dengar. Anda ngumpulin apa sih yang Anda dengar? Anda jangan dengerin orang-orang yang nggak percaya dan berkata nggak mungkin itu terjadi, nggak mungkin. Walaupun dia Kristen, walaupun dia pelayan Tuhan, saya nggak peduli. Tapi saya kumpulin perkataan firman. Amin. Kalau Anda berkatakan dapat firman itu luar biasa. Saya cerita potong pendek ya, ceritanya panjang tapi saya potong pendek. Kami di gereja lagi mau membeli 2 ruko yang bertempelan dengan gereja kami sebelumnya. Udah tawar sama pemiliknya, harganya udah fix sekian. Gara-gara kami ada conference, saya nggak lupa, lalu setelah sebulan baru ingat, kita follow up. Minta untuk ketemu sama orangnya. Kita bilang kita mau beli, gimana harganya? Karena dia bilang dia mau ngomong dulu sama menantunya. Gimana harga yang kemarin? Waduh maaf Pak, rukonya sudah terjual. Coba. Lah kalau udah terjual gimana dong? Karena orang ini butuh katanya. Dan harganya lebih tinggi dari Bapak. Ya biasa tuh ya kayak gitu ya. Betul gak saudara? Lah tim kami bilang, Pak ini kita punya cuma yang ini aja, yang belakang udah terjual. Saya bilang oke, saya gak banyak komentar. Saya ambil gitar saya masuk dalam ruang doa. Saya berdoa di pagi hari. Kalau kamu mau Tuhan kami beli, tunjukkan jalan buat aku. Tiba-tiba I heard the voice. Tuhan bilang, orang yang beli ruko ini akan jadi kores buat kamu. What? Akan jadi kores buat kamu. Kamu tahu kores sih di dalam Alkitab? Dia yang menolong bangsa Israel. Walaupun dia gak kenal Tuhan, dia akan jadi kores. Saya cuma bilang, amen. Saya ngomong sama panitia. Saya bilang, Tuhan bilang sama saya ini bakal jadi kores. Mereka bilang, gimana caranya pastor? Saya nggak tahu caranya, tapi saya pegang aja tuh suara Tuhan. Nggak tahu bagaimana caranya. Akhirnya saya bisa berjumpa dengan pemilik yang sudah beli. Ngobrol sama saya. Nggak taunya dia juga anak Tuhan. Oh dia bilang Bapak mau beli ini buat gereja. Iya. Ya udah. Kalau gitu, ini saya persingkat ya ceritanya, dramanya masih panjang sebenarnya. Kalau enggak semua saya cerita enggak lucu. Dia bilang gini, ya udah, Bapak beli deh kalau memang buat gereja. Harganya seharga yang saya beli aja. Saya nggak nambahin apa-apa, saya nggak mau cari untung di sini. Bapak beli. Dan terus dia bilang gini, kalau nanti Bapak sudah bangun gereja, mechanical, electricalnya saya bantu. Nggak ada yang tepuk tangan di sini. Waktu saya ngomong begitu sama panitia bilang, ketika Tuhan bilang kores, dia jadi kores. Saudara tahu nggak apa yang memelihara hidup Elia? Waktu kekeringan, the voice. The voice. Suara Tuhan yang bilang kamu ada di tepi sungai Kerit. Minum dari sungai itu, makan dari daging dari daging yang aku akan kirim melalui burung gagak. Betul gak? Dia obey. Ketika air menjadi kering, Tuhan bilang now move ke Sarfat kamu. Di sana ada seorang perempuan janda yang akan pelihara hidupmu. Dia dengar. Saya beritahu saudara, kalau Tuhan ngomong, gak kayak orang ngomong mencela-mencele, gak ada isinya. Kalau Tuhan ngomong itu ada konten, ada substance, ada isi yang gak ada bisa jadi ada. Yang sulit jadi mudah. Ada amin saudara, yang sakit jadi sembuh, yang mustahil bisa terjadi. Listen, itu yang dikumpulin sama Bartimeus tiap hari. Dia mau dengar noise bisa gak? Bisa. No, tapi dia pilih. Yang lain gak dengar, tapi dia dengar. Kalau Anda pulang gereja, apa yang Anda dengar? Come on. Apa yang Anda dengar?
Kadang-kadang di gereja cuma berapa menit, dengar khotbah pujian Anda, wah luar biasa. Tapi sudah di sono keluar, Senin sampai Sabtu Anda diborbardir dengan noise. Bagaimana bisa ngalamin mujizat? Latih telingamu untuk selalu dengar kebenaran. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin saudara. Yang menarik adalah Tuhan bilang begini. Panggil dia. Sebelumnya orang-orang bilang apa? Jangan teriak, diam, betul gak gitu? Kira-kira yang suruh diam termasuk gak murid-murid kira-kira? Kemungkinan termasuk. Paling tidak orang di sekitar situ ya, diam. Kira-kira dia makin berteriak atau diam? Hah? Waktu Anda mau dekat sama Tuhan. Waktu Anda udah deket-deket ngalamin mujizat. Ada orang-orang bilang sama kamu, Anda jangan terlalu fanatik loh. Jangan tatar gereja. Tidur aja lu di gereja. Gitu ngomongnya. Nggak bawa bantal sekalian lu. Tatar doa gitu kan. Dulu zaman saya waktu masih lebih muda maksud saya gitu. Di masa-masa pergerakan di mahasiswa, semua harus doa, apa-apa doa. Maka muncul ada istilah apa-apa doa. Siapa yang pernah dengar istilah itu? Apa-apa doa. Yo, apa-apa doa, apa-apa kita doa, betul? Tapi arah sekarang ngomongnya gak gitu. Apa-apaan sih? Doa lagi, gitu ngomongnya. Lagi. Apa-apaan sih lu doa lagi. Harusnya kita bilang apa-apa. Makin teriak. Tuhan bilang panggil orang ini. Siapa yang suruh, yang ketemuin Bartimius? Yesus panggil kamu. Siapa? Orang yang tadi suruh stop itu loh. Kalau Tuhan sudah stop dalam hidupmu ketemu sama saudara. Musuh jadi sahabat. Kendala dibebaskan. Engkau akan lihat breakthrough terjadi dalam hidupmu. Betul atau tidak? Yang tadinya bilang stop, malah sekarang bilang, tenang. Tuhan panggil. Berbalik tuh. Keadaanmu dibalik sama Tuhan begitu saja kalau Tuhan ada di dalam hidupmu. Lalu Tuhan tanya, mau apa kamu? Sembuh. Tapi sebelum itu, bagian terakhir, saya tahu. Waktu tinggal tersisa sedikit saja. Mari kita lihat poin yang kelima. Datang kepada Tuhan dengan melepaskan jubah. Kalau Anda baca cerita tadi, Bartimius datang ke Yesus sementara dia buka jubahnya. Melangkah mendekati Tuhan, Anda harus lepaskan jubah kebiasaanmu. Anda harus lepaskan jubah tradisimu. Anda harus lepaskan jubah kenyamananmu. Anda harus berani lepaskan jubah kesombonganmu. Jubah pencapaianmu. Jubah kehebatanmu harus lepas. Karena di mata Tuhan gak ada artinya itu. Nangkep? Ketika dia lepaskan jubahnya, dia datang sama Tuhan. Kalau Anda mau ngalamin mujizat, Anda harus datang kepada dia. Lepaskan jubah-jubah yang hari ini menjadi pegangan hidupmu. Lepaskan itu, datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan saudara. Katakan amin, haleluya. Apakah kita berani berkata, ini aku tidak ada apa-apanya di hadapanmu. I surrender all. I surrender all. Pernah dengar lagu itu? Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat.
Bartimeus sudah tahu dia harus bebaskan jubahnya. Dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan jamah dia, jadilah sembuh. Ketika dia buka matanya, dia lihat dunia yang baru. Tidak membuat dia stop. Dia ikutin Yesus kemana Yesus pergi. Tuhan cari orang yang mau disembuhkan secara mujizat. Dengan satu maksud, ikut dia. Siang ini, God is challenging you. Tuhan sedang menantang saudara. Anda mau duduk tetap di pinggir jalan? Anda mau tetap menjadi pengemis dan buta, minta-minta? Atau Anda berkata, it's time for me to rise up. Waktunya buat aku bangkit. Terima kembali hidupku yang normal. Berjalan bersama Tuhan. Siang ini, waktunya buat Anda. Amin. Haleluya. Mari kita datang sama dia. Percaya kalau Tuhan mau pakai saudara. Sebelum saya berdoa buat saudara, untuk bisa menyelesaikan semua dengan pas, dengan baik. Saya cuma mau sampaikan dulu beberapa hal. Ada buku yang saya tulis. Saya akan sampaikan sama saudara satu buku ini. Buku ini yang saya tulis selama masa COVID. Tiap hari saya tulis. Menjadi inspirasi ayat per ayat dari Injil Yohanes. Kalau Anda pernah punya buku Injil Yohanes ini, volume 1 atau volume 2, sekarang sudah ada di volume 3. Bulan depan akan keluar volume 4, bulan depannya lagi volume 5, dan seterusnya sampai volume 7. Karena satu volume ini isinya 3 pasal dari Injil Yohanes, ayat per ayat, yang Tuhan bukakan sama saya selama masa COVID. Jadi Anda bisa dapatkan ini di depan dan saya akan tunggu di depan untuk bisa tanda tangani buku. Ya. Yang kedua adalah buku tentang keluarga bahagia di tengah perubahan zaman. Zaman sedang berubah. World is changing. Keluarga ditantang dalam hal hubungan, dalam hal keuangan, macam-macam. Bagaimana Anda bisa tetap mempunyai keluarga yang bahagia di tengah perubahan zaman. Yang berikutnya adalah Wisdom for Life. Buku ini adalah wisdom atau hikmat harian yang saya berikan, ada kutipan, ada cuplikan dari wisdomnya. Tapi ada penjelasan satu halaman mengenai wisdom itu dalam kehidupan saudara. Anda bisa dapatkan nanti di depan dan saya akan tanda tangani. Nah saudara, hari ini saya mau berdoa buat saudara dan siapkan hati saudara datang seperti Bartimeus yang merasa I need Jesus. Saya undang saudara bangkit berdiri sementara tim Praise and Worship bisa nyanyikan lagu.